الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب بالآخر بدل الداهر. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah, salat kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Maka mudah-mudahan umur kita, hidup kita, waktu kita selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 9 baris keempat dari bawah ke atas. Dan lagi tiada berbeda maksudnya tidak ada perbedaan. Itu zai di dalam cara penulisan huruf Melayu ada berbeda, itu bisa berbeda, maksudnya berbeda. Tidak ada perbedaan, ia tanah daripada air. Kalau air itu keruh seperti hujan lebat dari gunung, misalnya daerah Pengarun masuk ke Sungai Martapura. Nah, itu air di Sungai Martapura keruh, maka tidak lagi bisa dibedakan. Itu disebut dalam bahasa ilmu fikih namanya mukhalafah. Perbedaannya tidak bisa lagi. Sumber daripada perubahan itu dari yang suci ke tanah. Maka air yang keruh tadi bisa digunakan untuk bersuci. Apakah boleh kecil, apakah boleh besar, apakah mandi dan sebagainya. Atau air misalnya di daerah sawah atau danau, itu asli itu mungkin dari pengaruh tanah di situ, berlumpur tanah itu. Apalagi ketika akan mandian dicampur, berubahlah air itu dengan lumpur yang di sekitar itu, atau perubahan air itu dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman di sekitar air itu, seperti banyak di situ pohon rumpia, orang itu untuk memakan makanan itu. Terjadi perubahan itu, semua Bapak Ibu, perubahan itu dari yang suci, maka air itu bisa digunakan untuk bersuci. Ini hebatnya Islam. Islam itu agama suci. Islam ini agama suci. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanya satu, Islam. Bukan Islam Nusantara, bukan Islam Syiah, bukan Islam Salafi Wahabi, bukan Islam ini. Apa yang dimaksud inna dina indallahil Islam? Fikihnya bermadzhab empat. Bermadzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Keluar daripada bermadzhab bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita sudah tahu. Sedunia ini Pak Ibu orang pasti ada yang diikuti. Mekah basisnya Maliki, Mesir basisnya Hambali, Ahmad bin Hambal. Irak basisnya Hanafi, Asia Tenggara apalagi Indonesia, Papua, Palestina itu kebanyakan rata-rata bermadzhab Syafi'i. Seorang bermadzhab Imam Samudra yang keras banget. Sedangkan para ulama ini saling keterkaitan. Hanafi ketemu dengan Maliki. Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i lahir. Lihat. Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i lahir. Allah luar biasa maha kuasanya Allah. Mengatur karena agama Islam ini milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya pemeluk, bukan pemilik. Kemudian
Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Di bawahnya itu semuanya ikut di antara mazhab empat. Kenapa? Karena keilmuan di bawah mazhab empat tidak sebanding apalagi menyamai mazhab empat, karena mereka ilmu bagaikan samudra yang tidak ada dasarnya. Pertanyaan, kenapa guru kita harus ikut mazhab empat? Salah satunya ada ikut langsung ke Rasulullah. Bisakah dia melihat Rasulullah sendiri? Adakah karangan fikihnya Rasulullah ada? Rasulullah punya karangan fikih Rasulullah ada? Tauhid Rasulullah ada? Tasawuf Rasulullah ada? Apakah Rasulullah punya karangan fikih? Apakah Rasulullah ahli menulis? Apakah Rasulullah ahli membaca? Hidup di zaman Rasulullah saja yang ikut dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Para sahabat melihat Rasulullah yang cocok ngomong yang seperti itu, kita harus ikuti Rasulullah. Sahabat, karena mereka berguru kepada Rasulullah. Selesai masa sahabat namanya tabi'in. Disinilah terjadi mulai perbedaan karena Islam makin hari makin menyebar dan menuju dunia. Lalu Imam Hanafi menjelaskan maksud Quran hadis itu, karena Quran hadis itu bukan ilmu pengetahuan tapi sumbernya ilmu pengetahuan. Quran hadis itu bukan ilmu pengetahuan, sumbernya lebih hebat dari ilmu pengetahuan. Nah, lalu zaman sekarang, mari kita kembali ke Al-Quran hadis. Serahikan Quran hadis Quran itu, suruh membaca, suruh menerangkan bela. Belum ketemu orang itu. Mari kita kembali ke Al-Quran hadis. Sini duduk ya. Nah, Qurannya terangkan ayat tayamum, buka ayat tayamum situ. Terangkan tentang mandi junub, bukan tentang ayat junub. Terangkan tentang bertalak, terangkan tentang talak. Apakah menerangkan? Siapa yang menerangkan itu? Al-ulama warasatul anbiya. Karena ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Kalau sudah Rasulullah wafat, yang kita ikuti siapa? Karena ada hadis al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Apakah kita ngikuti Rasulullah? Karena Rasulullah sudah wafat, ngikuti siapa? Ngikuti pewarisnya. Anak Burudin nggak ada lagi. Masa cucu gimana Burudin? Warisan pindah ke cucu. Karena masa anak-anaknya almarhum tidak sempat lagi, pindah ke cucu. Anaknya dalam kuburnya. Kewarisnya enggak ada. Berarti cucu naik peringkat anak. Ini anak siapa? Anak kandung dulu mantan. Ini bawa ahli waris. Ini kan anak siapa? Anak adopsi. Enggak. Ulun guri mau memelihara memambah gue. Ini anak adopsi Pak. Ini anak kandung. Kalah pilihan. Tapi gue anak-anak kandungnya gue kada bakti lah sama abahnya gue. Ulun nama bakti. Almarhum itu mungkin memelihara si itu hanya pilihan. Tapi almarhum sempatlah bahibatan harta walaupun ada sempat gue kata warisnya adalah anak-anak. Kenapa maka abah dia meninggal? Kami bunuh gue, ada dapat harta gue. Membunuh orang tua, ahli waris tidak dapat harta. Sampai begitunya Bapak Ibu rumitnya tentang warisan. Adalah kasus itu terjadi sama Rasulullah. Bisa ada, bisa enggak ada. Ulama ini. Siapa ulama yang disebut pewaris para nabi? Lihat, siapa yang layak kita ikuti? Yang hati-hati memahami hukum, bukan berat, bukan pesana, bukan kepentingan,
bukan karena dibayar, bukan karena amplop. Itu yang hebat Bapak Ibu. Ulama itu netral, tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Dia hanya miliknya Allah dan pewarisnya Rasulullah. Tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Nah kembali Bapak Ibu lagi. Berarti air yang berubah dari yang suci. Nah ini seperti tadi air keruh. Tapi tiada berbeda ia daripada air itu pada penglihatan mata kita, mata normal 30 cm lah. Jangan biasakan membaca kitab beraba cepat mata tiba rusak. Kalau kau berduduk, kalau sakit sudah duduk berdangkap berpihak, belum melihat bulu-bulu, baca kitab macam-macam cara-cara kauliman. Nah itu mata. Sehatnya mata sering melihat yang dijadi buruk. Sehatnya mata apabila asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ujuk ibu jadi pian. Baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada juga marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah peliharakan. Tiga, melihat tulisan Quran. Lihat melihat tulisan Al-Quran. Empat, di antara Bapak Ibu sudah mata sehat, walaupun kita pakai kacamata aja masalah. Digunakan mata itu. Misal, tuh ulun Bapak Ibu, alhamdulillah, ulun belum kacamata. Maaf, memakai kacamata. Ada apa? Ini lap dingin, lap dingin. Buat dalam bentuk es. Anda guling. Nah, dingin mata itu karena matanya mengandung air. Kalau mata kering air biru. Dan sama itu lap buat dalam bentuk es. Nah, ya biasa-biasa aja orang itu berpacem dia langsung. Ini mata terbaik. Atau dinandaki di atas lap itu apa tuh Bapak Ibu? Seperti bungkus es krim jeli apa itu? Nah merancak di pengap dingin jeli apa? Nah kayak es krim bungkusannya itu tapi isinya es buah dalam kulkas. Ini ada mau meleleh karena buah dalam kulkas kalau sudah hari ini. Apa namanya? Bungkus es krim itu tapi kan dibuka apa namanya ibu-ibu tahu nah benar bu supaya dingin segar mata itu kayak yang dia bikin es batu gampang karena matanya panas panas apalagi kalau istirahat nah dia kalau ini melihat tulisan Quran itu diantaranya yang terakhir kalau bisa pian sembahyang maka bil berbuka itu olahraga mata ulun beri kepanjang aku syak berbuka berkhusyuk kita yang berpikiran dua mata telah berbuka makanya belum orang tersakit mata rokok tersakit mata ini telah berbeda. Nah supaya kita nyaman beribadah membaca Quran. Walaupun hafal yang surah Yasin di ketika Yasinan buka Yasin lihat di hurufnya itu luar biasa. Zahir batin sehat. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Nah sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Amin.
Nah, kemudian Bapak Ibu, bagi penglihatan mata sangat menentukan hukum. Nih, dan kita kemudian dan dapat ditanggungkan perkataan orang yang mengatakan. Nah, apa maksudnya? Dapat ditanggungkan, dapat dipakai. Nah, dapat dipakai juga. Atau dimuktamilkan, masih ada perbedaan pendapat ulama fikih. Apa perkataan orang yang mengatakan? Nah, perkataan orang di sini ulama catat biarlah. Kalau di dalam kitab itu ada perkataan orang ulama, nanti disebutkan di sini oleh Datuk Lampayat ulama. Kan semalam ada Syekh Zakaria Al-Ansari, ada Syekh Khatib Asy-Syaridi, ada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Syekh Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, nah, ada Syekh Al-Rafi'i, Syekh Ibnu Hajar, Syekh Rafi, Syekh Nawawi Rafi'i. Nah, kalau Syekh Nawawi, Syekh Muhyiddin An-Nawawi Damaskus Syria. Kalau di Indonesia, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Gurunya Syekh Nawawi Umar Al-Bantani ada habaib dari Barawi, Banten, yaitu Syekh Nawawi Umar Al-Bantani, ulama besar sampai sekarang ini makamnya di Makra tetap ada dan tidak hancur jasad. Kata orang asal Karbala, aina Syekh Umar Al-Bantani waqad yujadu jasadu wa baqiya la halakalah. La halakalah. Bisa benar si Nabi Umar Al-Bantani Indonesia. Kamu orang Arab tahu sih Nabi Umar Al-Bantani mana tahu. Nah, lalu gimana perkataan orang di dalam kitab ini apabila orang pasti ulama di sini dan dapat ditanggungkan, dimuktabilkan, masih ada perbedaan, tapi masih dipakai, bisa dipakai. Perkataan orang yang mengatakan, ada yang mengatakan orang di sini ulama, tanah itu mujawir. Nah, ada perbedaan. Apabila tanah bercampur dengan air, pendapat pertama itu mukhalif, tidak bisa lagi dibedakan. Kita lihat dengan mata kita sendiri. Banyak karung, Allah dibedakan. Sudah menyatu antara tanah dengan air tadi, lalu airnya keruh. Banyak teh, Bapak Ibu. Nah, lihat, banyak teh. Allah dibedakan mana tehnya, mana tehnya. Apa perbedaan banyak karung tadi dengan banyak teh? Ini contoh, Bapak Ibu. Banyak karung dari tanah bercampur dengan air keruh, bisa nggak digunakan membuat air kecil, air beda tadi? Bisa. Itu tadi hukumnya mukhalif, nggak bisa dibedakan. Banyak teh kan bisa nggak dibedakan antara banyak dan teh? Nggak bisa, mukhalif juga. Perbedaannya bisa nggak banyak teh untuk berbeza mukhalif? Nah, ayo yang hati-hati. Banyak tanah tadi keruh tadi, hujan lebat, kita cibok, kita ambil, kita kayok, seselesai kita pakai, kita besok dari banyak karung tadi. Dia mukhalif hukumnya, nggak bisa lagi dibedakan antara tanah dengan air. Nah, satu pendapat ulama, suci enggak? Suci. Banyak teh tadi bang, kawah kan digunakan untuk berbeza wangi juga. Dia suci juga. Nah, ayo Bapak Ibu, ini penting.
Banyu tadi, banyu tanah yang keruh, campur banyu tanah setelah saya hujan tadi, atau jurunang digambut di mana-mana, kemudian contohkan, itu bisa kita ambil banyu, sagayung, kita berbasuh mengalami suci enggak? Suci, bersihnya najis kita, bersih. Banyu teh, sagayung, kita berbasuh mengalami suci kan? Nah, beda pendapat para ulama sekalinya. Suci enggak? Suci. Bisa enggak bebas memahami? Enggak bisa, karena dia hanya suci tapi tidak bisa mensucikan. Dia diproses. Nah, itu munculnya benih teh. Tapi kalau teh pucuk nang digambut tata pemakai, suci enggak? Dijadikan untuk bebas memahami, bersih enggak, suci enggak? Suci. Kalau teh pucuk nang beli di toko-toko, suci enggak bebas memahami? Bersambung. Karena dia diproses. Nah, itu perbedaannya antara diproses secara ya kita tuh bukan alamiah dengan alamiah. Perbedaan hukum itu berbeda juga. Itu bedanya. Ya. Kalau teh pucuk hanya bisa diminum, nggak bisa digunakan untuk alami. Kalau seperti mirip teh pucuk warnanya, tapi di sekitar sungai itu memang dilihat sebagai teh pucuk karena ini proses alamiah bisa. Berarti berbeda antara diproses dengan proses alamiah. Dan di situ hukumnya hebat. Ati sapi yang makan setelah dimasak boleh nggak? Boleh. Ati itu dari darah itu, makanya ati itu kan merah. Itu dari darah. Prosesnya alamiah enggak? Ati ayam, ati kambing, ati sapi. Kalau darah sapi kalau dikumpulkan, kemudian dibekukan, hingga agar-agar dimakan, diproses dengan proses alamiah beda. Hati terpengaruh. Islam itu Bapak Ibu suci, Islam itu murni. Inna Allah yuhibbu thayyiban. Allah Ta'ala itu sangat baik, hanya menyukai yang baik. Ini hebatnya Islam. Nah, yang kita pelajari ini Bapak Ibu, masalah air berubah, ingat dari yang suci. Tanah itu suci. Lalu air tadi bercampur dengan tanah seperti air hujan, seperti kekanakan mandian. Lalu lumpur, tambun atau situ kerbau keadaan kita berwudu di situ, itu air namanya tetap suci karena percampuran itu dari yang suci. Nah, terus dari contoh tadi ulama yang pertama itu mengatakan mukhalif tidak bisa lagi dibedakan dengan mata dari air yang keruh tadi. Nah, kemudian ada lagi pendapat tanah itu ada yang mengatakan mujawir. Mujawir itu masih bisa dibedakan seperti air dengan lumut. Air dengan lumut, air itu berlumut. Kalau dibedakan ini air, ini lumut, itu mujawir namanya. Kalau mukhalif tidak bisa lagi dibedakan. Kalau mujawir masih bisa dibedakan. Ingat yang digarisbawahi percampurannya ini tanah Bapak Ibu lah. Ulama bila pendapat ada mengatakan misalnya air keruh itu mukhalif. Ada lagi mengatakan itu mujawir. Terus. Kenapa maka dikatakan mujawir? Kalau yang pertama tadi mukhalif, karena mata kita tidak bisa lagi membedakan. Karena sudah keruh air ini. Tapi tetap bisa dipakai untuk berwudu, untuk buang air besar, mandi wajib. Tapi di kampung-kampung tuh banyak itu di bagas-bagas. Pintar-pintar jangan kurang.
Bayu itu disebut memberi barat ya, memberi baras begitu. Tapi mau buang air besar di situ. Di sini memberi baras semuanya udah mau taksi kuning mulai terus juga yang makan orang kampung pak ibunya orang yang kampung semua. Nah terus kenapa maka dikatakan mujawir atas halnya. Nah ini halnya kelakuan sifat itu air pada ketika hilang ubahnya dengan dia. Nah bisa air keruh tadi kalau jeruk mulai ditanda-tanda terendam harumnya tadi air tadi ditandakan ubah dengan dia padahal air itu jernih. Nah ya kan air karung tadi bisa jernih. Nah berarti sudah bisa membedakan ini air asli bujur jernih di bawahnya tanah yang lumpur tadi. Nah di bawah arus air apa sungai karena hujan di daerah pegunungan. Tapi tetap kedua-duanya suci, hanya perbedaan. Ada yang mengatakan mubalik, ada yang mengatakan mujawir. Nah itu pun masalahnya, tetap kedua-duanya suci. Karena perubahannya dari yang suci. Dan berhimpun tanah itu di bawahnya. Jadi kita tuh akan bawa aturannya. Kalau musuhnya tetangga, nah bahasa nama. Dan sama ya, sama terendam kan. Nah terendam karena bahwasanya tanah pada ketika itu dapat diceraikan, dipisah daripada air seperti orang melakukan tawasi dulu ditawasinya tawas suci tidak suci ini ada orang ada suci tawas itu suci perubahan dari yang suci itu suci dan berbeda ada perbedaan ini air sudah jernih ini endapan dari lumpur yang larut di dalam air tadi namanya air keruh. Ia daripada air pada penglihatan mata maka tiadalah khilaf tidak terjadi perbedaan sebenarnya antara dua kaum dua pendapat itu pada hakikat pada sebenarnya. Nah ini hebatnya perbedaan ulama itu membawa rahmat. Apabila terjadi perbedaan lalu memperuncing perbedaan akhirnya musuhan itu bukan pendapat ulama yang sebenarnya itu ada kepentingan itu ada keegoisan itu merasa paling benar itu kadang-kadang meremehkan dan membuat hukum sesuai selera. Kalau bujur-bujur ulama terjadi perbedaan pendapat ternyata rahmat ikhtilafu ummati rahmatun bedanya pendapat umat itu ya Rasul rahmat muncul rahmat dari ulama-ulama yang mereka itu tujuannya untuk kebaikan agama. Nah, berarti kalau sudah tahu perbedaan-perbedaan itu sebenarnya rahmat. Siapa dari yang berbeda? Ulama atau ulama? Yang seiko memadakan halal, yang seiko memadakan haram. Siapa yang mengatakan haram? Siapa yang mengatakan haram? Nah, teliti dulu. Kemudian masalahnya masalah apa? Ini masalah tanah suci. Ada yang mengatakan mujawir, ada yang mengatakan mukhalif, ada yang muncul. Bermula wallahu sedang insya Allah kita sambung kembali pada pengajian Al-Fatihah. Iya kalau terus
واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله